Kak Rohma. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang satuan panjang. Apa sih satuan panjang itu? Nah, untuk mengobati rasa penasaran kalian, mari kita bahas bersama-sama. Let's go! Anak-anak hebat, sekarang Kak Rohma akan menjelaskan tentang satuan panjang. Satuan panjang berhubungan dengan pengukuran. Wah, pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah penentuan besaran yang dimiliki benda yang dinyatakan dalam satuan dengan menggunakan alat ukur. Pada satuan panjang, biasanya hasil pengukuran menggunakan sentimeter dan meter. Alat ukur panjang dibagi menjadi dua, yaitu alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Apa sih alat ukur baku dan tidak baku? Mari kita bahas bersama-sama. Anak-anak hebat, jadi alat ukur baku adalah alat ukur yang satuannya sudah diakui dan sudah ditentukan secara internasional. Contoh alat ukur baku yang pertama adalah penggaris. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Yang kedua ada meteran pita. Meteran pita biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain dan panjang lingkar badan. Yang ketiga ada meteran roll kecil. Alat ukur panjang ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan dan tukang kayu yang digunakan untuk mengukur panjang kayu. Yang keempat ada meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah, panjang lapangan, dan panjang jalan. Dan yang terakhir adalah jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter atau garis tengah suatu benda. Biasanya jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. Contohnya digunakan untuk mengukur diameter atau lubang pipa atau skop. Anak-anak hebat, sekarang kakak akan menjelaskan alat ukur tidak baku. Alat ukur tidak baku adalah alat ukur yang menghasilkan nilai panjang yang berbeda-beda karena acuannya berbeda-beda serta tidak ditetapkan secara internasional. Contohnya, kamu mengukur panjang meja menggunakan jengkal dan diperoleh panjang mejanya 7 jengkal. Nah, saat temanmu mengukur meja yang sama dengan jengkalnya, bisa jadi hasilnya berbeda karena ukuran jengkalnya berbeda dari jengkalmu. Oleh karena itu, alat ukur tidak baku ini tidak dapat dijadikan patokan karena depa, jengkal, hasta, kaki, dan langkah setiap orang berbeda-beda. Sekarang Kak Rohma sudah bersama media tangga pintar matematika satuan panjang. Di sini terdapat satuan panjang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, agar kalian mudah mengingatnya, kakak punya tips nih, yaitu lagu satuan panjang. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Selesai. Kita ulangin lagi ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Selesai. Nah, ayo anak-anak kita ulangin lagi ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Selesai. Nah, anak-anak,
Hebat, perlu diingat juga ya, jika naik dibagi 10 dan jika turun dikali 10. Nah, Ibu akan memberikan contoh. Jika 6 hektometer sama dengan titik-titik desimeter, kita ambil angka 6, kemudian kita tancapkan di hektometer. Terus kita ambil angka 0, kemudian kita tancapkan sampai ke desimeter. Jadi 6 hektometer sama dengan 6.000 desimeter. Sekarang contoh yang kedua, 7 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita ambil angka 7, kemudian kita tancapkan di meter. Nah, setelah itu kita ambil angka 0, kita tancapkan sampai ke sentimeter. Maka hasil dari 7 meter sama dengan 700 cm. Anak-anak, sekarang contoh yang ketiga. Jika 5 meter sama dengan titik-titik kilometer, kita tancapkan angka 5 di meter. Kemudian kita susul dengan angka 0 menuju kilometer. Maka 5 meter sama dengan titik-titik 0,005 kilometer. Baik anak-anak hebat, itulah tadi penjelasan materi mengenai satuan panjang dan cara menghitungnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.